Saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Selasa 4 Agustus 2020. Gereja merayakan pesta Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam. Mari kita awali permenungan kita pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 1-2, dilanjutkan 10-14. Salam sukacita. Semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Saudaraku terkasih, kata-kata Yesus bagi saya sangat menarik hari ini adalah ini bunyinya. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Kata-kata Yesus ini muncul karena Yesus melihat sikap dan cara pandang orang Farisi yang agak aneh. Tampaknya orang Farisi tidak memperhatikan hal yang paling penting dalam hukum Taurat. Mereka hanya memperhatikan hal-hal yang tidak penting. Dan hari ini soal cuci tangan sebelum makan. Bagi mereka ini masalah besar, dan mungkin saja mereka beranggapan ini terjadi karena Yesus yang mengajarkan hal itu kepada para muridnya. Tapi justru disinilah Yesus menunjukkan hal penting kepada orang Farisi, bahwa makanan yang dimakan dengan tidak mencuci tangan tidak mempengaruhi kerohanian seseorang. Namun apa yang keluar dari mulut seseorang, yaitu perkataannya, menunjukkan kondisi hatinya. Saudara yang terkasih, sikap orang Farisi ini nyata dalam kehidupan kita. Kadang kita seenaknya saja mengatakan orang lain kafirlah, orang lain jahatlah, orang lain tidak benar, dan masih banyak lagi litani kejelekan kepada orang lain. Tapi pernahkah kita merenungkan sikap hidup kita? Pernahkah kita merenungkan kata-kata kita, perbuatan kita? Jangan-jangan kita hanya menunjukkan kemanisan di kulit saja, di bibir saja, tapi hati kita penuh dengan kebusukan. Inilah teguran Yesus untuk kita, bahwa bukan sesuatu yang masuk ke dalam mulut, ke dalam perut kita, yang menajiskan, tapi yang keluar dari mulut kita, dari hati kita, soal kata-kata kita, soal sikap kita. Karenanya kita hidup dari hati itu menjadi penting. Persoalan adalah kita lebih suka untuk berkata-kata tanpa mendasari hidup dari hati yang terdalam. Saudaraku, hidup dari kedalaman hati itulah yang ditunjukkan oleh Santo Yohanes Maria Vianney yang kita rayakan hari ini. Dia imam yang sederhana, imam yang tidak diperhitungkan oleh banyak orang. Dan bahkan dia ditugaskan di sebuah paroki terpencil di Perancis. Tapi banyak orang datang kepadanya dan mengaku dosa dengan dia, serta mengungkapkan keluh kesahnya. Mengapa orang yang sederhana ini, Yohanes Maria Vianney yang sederhana ini, imam yang sederhana ini, tapi dia memiliki kelebihan yang luar biasa. Kenapa? Karena ketulusan hatinya, kelembutan dalam sikap dan kata-katanya. Tentu itu semua karena keluar dari hati yang terdalam, karena relasi pribadinya dengan Tuhan yang luar biasa. Maka kita boleh bersyukur lewat pengalaman hidup Santo Yohanes Maria Vianney. Dan bagi saya sebagai imam, beliau sangat menginspirasi hidup saya. Betapa pentingnya kesederhanaan hidup dan betapa pentingnya menjaga kata dan sikap hidup sebagai seorang imam, supaya kehadiran kami sebagai imam sungguh-sungguh memberi berkat bagi sesama yang lain. Mau dengan tulus melayani umat, mau menjadikan kehidupan berarti untuk sesama yang lain. Karena itu saya ingin mengajak kita semua, marilah saudaraku terkasih, belajarlah untuk hidup dari kedalaman hati kita. Kuncinya dekat dengan Tuhan, supaya kata-kata kita, sikap kita sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Moga-moga hari ini Anda dan saya bisa menjaga kata-kata kita, tidak menyakitkan orang lain, tapi membawa berkat bagi orang lain. Kita pasti bisa. Amin. Salam Keluarga Kudus Nazaret.
Semoga kita semua hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.